Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Aprilia. Saya dari kelas reguler dengan nomor NIM 2202053. Di sini saya akan membahas mengenai pewarnaan gram pada bakteri. Apa sih pewarnaan gram itu? Pewarnaan gram adalah sebuah metode untuk mengkategorikan bakteri ke dalam dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kedua bakteri ini dikategorikan berdasarkan sifat kimianya. Tujuan dari pewarnaan gram pada bakteri yaitu untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu gram positif dan kelompok kedua yaitu gram negatif. Bakteri gram positif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang tetap mempertahankan warna metil ungu gelap setelah dilakukan pewarnaan gram, sehingga warna yang muncul adalah warna ungu. Contohnya, Staphylococcus, Streptococcus, dan Clostridium. Bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang telah dilakukan metode pewarnaan gram. Warnanya akan menjadi merah atau merah muda. Bisa disebut juga dengan warna safranin. Contohnya Salmonella sp, Shigella sp, dan E. coli. Berikut ada beberapa reagen yang digunakan dalam metode pewarnaan gram pada bakteri. Yang pertama yaitu larutan violet crystal Hooker sebagai cat utama yang akan diikat oleh peptidoglikan. Yang kedua, iodin. Iodin ini berfungsi sebagai mordan untuk mengidentifikasikan cat utama. Yang ketiga, etanol 95% sebagai bahan peluntur untuk melunturkan cat utama. Serta yang keempat yaitu safranin. Safranin ini berfungsi sebagai cat penutup untuk mewarnai kembali sel-sel yang sudah kehilangan warna cat utamanya. Alat-alat yang digunakan saat pewarnaan gram pada bakteri. Yang pertama, mikroskop cahaya. Yang kedua, kaca objek. Yang ketiga yaitu pipet. Yang keempat, api Bunsen. Yang kelima yaitu kertas saring. Dan yang keenam, inoculation load dan minyak imersi. Bahan-bahan yang digunakan saat pewarnaan gram pada bakteri. Yang pertama, sampel yang akan diperiksa cairan pewarna, mordan larutan iodin gram yaitu iodin 1 gram, potasium iodida 2 gram, air steril 300 ml. Selanjutnya, zat dekolorisasi atau peluntur yaitu etanol 95% 50 ml atau aseton 50 ml. Dan yang terakhir yaitu counterstain. Di sini, cairan pewarnaan yang digunakan untuk pewarnaan gram terdiri dari larutan A. Larutan A terdiri dari kristal violet 2 gram serta etanol 95% 20 ml. Dan yang kedua yaitu larutan B. Larutan B ini terdiri dari amonium oksalat 0,8 gram serta air steril 80 ml. Nah, pada cairan counterstain, dalam metode pewarnaan ini untuk memberikan warna merah muda pada bakteri gram negatif yang sudah didekolorisasi. Counterstain terdiri dari stock solution, yaitu safranin 2,5 gram, etanol 95% 100 ml, maupun working solution terdiri dari stock solution 10 ml serta air steril 90 ml. Berikut cara mempersiapkan apusan yang akan diwarnai. Yang pertama, sterilkan insulating load pada api Bunsen sehingga memerah. Kemudian tunggu dingin selama sekitar 30 detik. Jika lop masih panas saat spesimen diambil, maka bakteri tersebut bisa rusak. Yang kedua, dengan menggunakan kaca objek atau slide bersih, letakkan spesimen di tengah kaca objek. Jika spesimen diambil dari agar plate, beri 1 tetes air untuk membuat suspensi terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan insulating load, hapusan spesimen di atas kaca objek sampai didapatkan lapisan yang tipis, kemudian dikeringkan di udara. Yang terakhir yaitu panaskan kaca objek dengan melewatkannya di atas api Bunsen sebanyak 2-3 kali agar terfiksasi. Nah, di sini
kita bisa melihat tahapan-tahapan pewarnaan pada pewarnaan gram di bakteri. Yang pertama yaitu tuangkan cairan pewarna kristal violet pada preparat secara merata. Tunggu selama 1 menit. Setelah itu, yang kedua, miringkan preparat dan bilas dengan sedikit air mengalir. Yang ketiga, tuangkan cairan mordan pada preparat. Tunggu selama 1 menit. Yang keempat, miringkan kembali preparat dan dibilas dengan sedikit air mengalir. Yang kelima, lakukan dekolorisasi dengan cara meneteskan cairan dekolorisasi sedikit demi sedikit pada preparat sehingga tidak ada zat warna yang mengalir keluar dari preparat. Kemudian bilas preparat dengan air mengalir. Yang keenam, tuangkan konstantin atau safarin pada preparat. Tunggu selama 30 detik sampai 1 menit. Kemudian bilas preparat dengan air mengalir. Kemudian keringkan preparat. Nah, lakukan pengamatan preparat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali 400 kali 100 kali hingga 1000 kali. Nah, di sini kita dapat melihat gambaran dari bakteri. Pada gram positif, saat dilakukan fiksasi, bakteri akan tampak terlebih seperti berwarna putih, sama seperti gram negatif. Kemudian, pada saat ditetesi kristal violet, maka warnanya akan berubah menjadi ungu. Dan pada saat ditetesi iodin pun juga sama. Nah, saat diberi dengan alkohol, di sini pada gram negatif akan berwarna putih dan pada gram positif akan berwarna ungu. Lalu ditambahkan dengan safranin. Pada pewarnaan safranin ini, bakteri pada gram positif akan berwarna ungu, sedangkan bakteri pada gram negatif ini akan berwarna merah atau merah muda. Kesimpulannya, pada akhir prosedur bakteri gram positif akan berwarna biru atau ungu. Contohnya, Staphylococcus sp, Streptococcus sp. Bakteri gram negatif akan berwarna merah atau merah muda. Contohnya, E. coli dan Salmonella typhi. Fungi seperti Candida dan Cryptococcus dapat juga diperoleh pada pemeriksaan gram. Sekian penjelasan saya mengenai metode pewarnaan gram pada bakteri. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.